Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinda, Ramzi, Ikhwan, dan Antari. Di video kali ini kami akan membahas mengenai penanganan gizi pada ibu hamil korban bencana banjir. Mulai dari rapid health assessment, penyusunan menu, hingga praktik masak. Yuk disimak teman-teman. Halo semuanya, nah di sini aku mau kasih gambaran cuplikan tentang kejadian banjir di daerah Bekasi pada awal tahun 2020, sekaligus juga kasih tahu gimana caranya rapid assessment dari segi gizi untuk kelompok rawan pangan yaitu ibu hamil, dan nanti juga dijelaskan gambaran pasca banjir yaitu tentang sarana prasarana umum yang rusak dan korban banjir terdampak, pengungsi, dan meninggal dunia. Menurut KBBI, banjir merupakan berair banyak dan deras serta meluap dalam artian tentang kali. Sedangkan menurut BNPB, banjir merupakan peristiwa alami di mana sebidang tanah yang biasanya kering tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Awal tahun 2020, daerah Jabodetabek disambut dengan bencana banjir yang melanda beberapa daerah, tak terkecuali salah satunya di Kota Bekasi. Banjir yang melanda Kota Bekasi ini disebabkan oleh hujan deras sehingga menyebabkan debit air di Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi melebihi batas normal, serta tidak adanya sistem early warning banjir di Kota Bekasi menambah keparahan dampak banjir ini. Banjir di Kota Bekasi disebut-sebut memiliki dampak yang paling parah dengan ketinggian air mencapai 6 meter. Selain itu, banjir ini diduga merupakan dampak dari perpindahan alih fungsi lahan sawah atau rawa menjadi tempat hunian dan gedung-gedung bertingkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, Kota Bekasi memiliki titik banjir yang paling banyak, tersebar di 12 kecamatan yang terdiri dari 51 kelurahan di Kota Bekasi terendam luapan banjir. Lokasi pengungsian tersebar di 75 titik, diantaranya ada yang menggunakan kantor kelurahan, gor, sekolah, dan tempat ibadah. Sedangkan pusat posko penanganan darurat banjir berada di kantor wali kota Bekasi. Korban mengungsi tercatat sebanyak 149.537 orang dari 31.783 kepala keluarga yang terdiri dari 49.716 anak-anak, 68.038 orang dewasa, dan 31.783 lansia. Korban meninggal dilaporkan sebanyak 9 orang. Untuk menanggulangi banjir di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah menyiapkan 12 posko kesehatan yang tersebar di beberapa wilayah, 42 puskesmas, serta RSUD di Kota Bekasi buka selama 24 jam. Posko kesehatan dibuka di kantor 12 kecamatan, siap menyiagakan 1 orang dokter dan beberapa tenaga kesehatan. Penyakit yang perlu diwaspadai muncul ketika banjir adalah infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, nyeri otot, dan sakit kepala. Penyakit-penyakit ini muncul paling sering pada keadaan banjir dan prevalensi yang paling tinggi adalah ISPA. Pemerintah daerah Bekasi menetapkan siaga banjir selama 1 minggu dari tanggal 1 Januari hingga 7 Januari. Namun, pada hari kedua banjir sudah mulai surut, tetapi genangan air masih ada, serta jalan-jalan masih penuh lumpur dan tertutup oleh tumpukan barang-barang para korban banjir yang keluar dari rumahnya. Dari bencana banjir awal tahun 2020 ini, pemerintah daerah Bekasi diharapkan dapat membangun early warning system banjir di sekitar kawasan Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi untuk memprediksikan datangnya banjir sehingga dapat meminimalisir kerugian dan dampak akibat banjir. Banjir di Kota Bekasi pada tahun 2020 ini, jumlah pengungsi ibu hamil ini mencapai 294 orang. Hal ini kami dapatkan dari jumlah korban pengungsi banjir seluruhnya dibagi dengan jumlah penduduk Kota Bekasi yang dikalikan dengan jumlah ibu hamil berdasarkan profil kesehatan di Kota Bekasi pada tahun 2018. Selanjutnya, beberapa teman saya akan menunjukkan tentang proses pemasakan salah satu menu yang biasa disajikan untuk korban pengungsian banjir, terutama untuk ibu hamil, di mana kebutuhan makanan untuk korban pengungsian ini biasanya sekitar 2.100 kilokalori. Nah, kalau untuk ibu hamil ini terdapat penambahan sebesar 300 kilokalori yang biasanya diimplementasikan dalam bentuk kudapan kecil atau bentuk selingan seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan gizi makro ibu hamil, proteinnya itu sekitar 70-100 gram, lemaknya sekitar
62,3 gram, karbohidrat sekitar 285 sampai 400 gram yang didapatkan dari AKG 2018. Nah, pembagian makan ini biasanya dibagi dalam 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan menu satu hari untuk ibu hamil korban bencana banjir. Yuk disimak. Untuk menu pagi di sini ada nasi putih, telur balado dan air putih. Sedangkan untuk snacknya ada roti selai coklat keju, puding dan jus buah kemasan. Untuk makan siang di sini ada nasi putih, sup kacang merah daging ayam dan susu. Sedangkan snacknya ada bubur sumsum dengan kuah gula merah dan air putih. Untuk makan malam di sini ada nasi putih, ikan nila bumbu kuning, kacang panjang rebus, sate tempe serta buah semangka. Khusus untuk ibu hamil diberikan PMT sebanyak 300 kilokalori yang bisa didapatkan dari biskuit, pisang ambon dan susu. Maka total asupan dalam sehari untuk ibu hamil adalah 2634 kilokalori atau setara 109% dari AKG. Nah teman-teman, yuk kita lihat praktik masak untuk makan siang dan selingan sore oleh Ikhwan dan Ramzi. Oke teman-teman, yuk ikutin kita masak makan siang. Persiapkan bahan-bahan. Pastikan selalu cuci bahan makanan sebelum memasak. Nasi putih, rebus beras dengan air hingga menjadi nasi. Sup kacang merah, iris wortel, bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Lalu rebus kacang merah dan ayam sampai empuk. Lalu di wajan lain tumis bawang, lalu campur ke dalam sup kacang. Kemudian masukkan wortel dan daun bawang. Beri bumbu seperti gula, garam, dan lada. Lalu aduk merata dan tuang ke dalam mangkuk. Selanjutnya, kita masak selingan sore ya. Persiapkan bahan-bahan. Bubur sumsum. Pertama, rebus santan, lalu tambahkan garam. Setelah itu, masukkan tepung maizena. Kecilkan api dan aduk bubur hingga matang. Kuah gula merah. Pertama, rebus gula merah dengan air, lalu masukkan daun pandan. Tunggu hingga larut. Setelah larut, tuang kuah gula ke dalam bubur sumsum. Selamat mencoba. Ya itu dia tadi makanan hasil praktek pembuatan menu PMT darurat bagi ibu hamil korban banjir. Di mana tadi ada makan siangnya itu kami membuat nasi putih, lalu sup kacang merah daging ayam, dan juga minumnya ada susu, di mana dia mengandung kurang lebih energi sebesar 631 kilokalori. Lalu juga dia mengandung protein sebesar 29,89 gram. Lalu juga lemak sebesar 22,4, lalu karbohidrat sebesar 78,88 gram. Selanjutnya untuk snacknya ada bubur sumsum. Memiliki kandungan energi sebesar 278 kilokalori, kemudian protein 0,92 gram, dan lemak 5,96 gram, kemudian karbohidrat sebesar 56,87 gram. Ya, itu saja.
saja penjelasan dari hasil pembuatan praktik makanan satu porsi PMT darurat bagi ibu hamil korban banjir. Oke guys, cukup sekian video dari kami. Semoga ilmu dan informasi mengenai penanganan gizi untuk ibu hamil korban banjir dapat bermanfaat ya. Saya Dinda Latifa dan 3 teman saya, Ramzi, Ikhwan, dan Antari pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!